Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Balik lagi di Opini Obrolan Pagi ini masih dengan tema yang sama, di balik sisi seorang chef bersama dengan Bang Ahmad, seorang chef. Bang Ahmad, sebenarnya kalau misalnya Abang cerita selama 12 tahun ya karirnya sebagai chef, itu suka dukanya apa sih Bang menjadi seorang chef? Ya, pasti di setiap karir apapun itu Mbak ya, Ada suka dukanya, Bang, ya? pasti ada suka dukanya sih Mbak. Otomatis kalau di dunia dapur sendiri sebagai seorang koki atau kitchen atau chef lah ibaratnya. Ya kalau dari segi sukanya ya otomatis kita mendapat pengalaman yang banyak yang dari segi masakan dan sebagainya, untuk mungkin suatu saat kita pensiun kita bisa kembangkan sendiri kan untuk di usaha kita di rumah gitu atau di manapun itu. Terus sama kita bisa, yang paling kita senang dari seorang koki adalah atau chef ya, otomatis kita banyak bertemu tamu Mbak dari berbagai macam negara, mungkin kalau kita di resort. Terus yang paling puas ya otomatis kalau kita memasak dan tamu itu sangat appreciate terhadap kita, bahwa makanan kita enak dan bisa diterima, itu suatu kepuasan yang tidak bisa tergantikan dengan yang lain sih Mbak. Benar. Itu sukanya sih sebenarnya kayak gitu. Kalau dukanya ya mungkin dibilang duka enggak juga sih Mbak, ini sebuah challenge atau apapun itu, Tantangan ya Bang. tantangan itu ya, dukanya ya otomatis ya wajar kita pressure yang tinggi di dunia dapur ini kan. Makanya harus perlu disiapkan mental tadi kan Mbak, yang kuat itu. Dari pressure itu bukan cuma dari manajemen kita yang menuntut kita bahwa harus survive untuk membangun perusahaan itu supaya maju kan, seperti itu sebagai seorang chef. Terus yang biasanya ya dukanya tadi ya itu, kalau kita ada komplain dari tamu dan sebagainya, ya itu sebenarnya dibilang duka ya duka juga gitu loh. Karena kita merasa bersalah bahwa makanan kita belum bisa diterima dengan baik sih, seperti itu sih Mbak. Itu sih. Karena kalau misalnya di dapur itu juga harus mementingkan kebersihan juga Bang ya. Pasti Karena hygiene, kan sanitasi. Kalau misalnya kita kadang misalnya di emperan dan sebagainya, itu kan ketemu apapun itu kan bisa jadi komplain ya bagi pelanggan. Pasti gitu kan. Mbak, itu kayak gitu. Terus kalau yang dukanya itu juga waktu mungkin Mbak ya, waktu kita untuk berkarir ini. Mungkin kalau kita kerja di dunia jasa nih, atau mau pariwisata, perhotelan apapun itu, ya otomatis mungkin setengah dari hidup kita ya banyak di tempat kerja sih. Apalagi kayak saat-saat hari lebaran, hari-hari besar, otomatis kita jarang libur Pak di situ sih. Itu yang dukanya juga, kita jarang bertemu keluarga, menghabiskan waktu kita di situ kan. Itu sih Mbak sebenarnya. Berarti jarang banget libur ya Bang ya? Tiap hari masuk Bang? Kalau kondisi sekarang sih enggak gitu loh, maksudnya kalau saat hari-hari besar kan kita harus bergantian sih Mbak, karena hotel ini kan nggak pernah tutup kan. Kita harus menyiapkan makanan untuk orang mungkin breakfast, untuk orang lunch atau dinner atau supper kan, kita harus menyiapkan hal seperti itu. Jadi kita tidak mungkin dapur kita kosong, jadi kita harus bergantian sih di situ. Benar-benar, karena kan Abang juga kan seorang eksekutif chef ya, jadi harus mengkontrol gitu kan kondisi dapur seperti apa gitu. Tapi kalau misalnya Abang sendiri Bang, untuk jenjang karir dari seorang chef ini menjanjikan nggak sih Bang? Kalau menurut menjanjikan, sangat menjanjikan Pak. Untuk menjadi seorang chef loh ya, di era digital seperti sekarang, di era yang mungkin udah canggih ya seperti sekarang, itu sangat menjanjikan. Kenapa? Karena banyak buktinya sekarang banyak buka sekolah industri yang mengenai tata boga dan sebagainya, seperti itulah. Terus sama mungkin tidak segampang itu ya untuk menjadi seorang chef, perlu usaha yang dan kerja keras di situ. Benar. Kan. Tapi untuk kalau dibilang sangat menjanjikan, karena profesi chef ini selain mulia ya, dia profesi chef ini untuk branding suatu hotel atau restoran itu sangat berpengaruh untuk industri perusahaan itu sendiri sih Mbak. Benar-benar iya kan. Tapi kan Abang tadi kan bilang kalau misalnya Abang ini kan rantauan ya. Benar. Support keluarga gimana Bang ketika Abang memang harus menjadi seorang chef dan pindah-pindah di berbagai lokasi gitu? Alhamdulillah sih Mbak, dari keluarga saya ya support aja sih selama ini. Dan
mereka selalu memberi semangat bahwa untuk karir saya ini kan supaya menjadi orang yang baik kayak gitu kan, ya otomatis orang tua saya itu yang paling utama, keluarga saya itu kan, itu yang selalu support saya untuk berkarir supaya jangan berhenti untuk menjadi seorang sesuai passion saya kan, mungkin yang saya pinginkan seperti itu. Insya Allah kalau kita dengan kerja keras terus ikhlas dan nothing tulus, mungkin kita akan memberikan hasil yang maksimal sih Mbak. Iya, yang penting kan kalau misalnya merantau itu kan jangan sampai sia-sia ya Bang. Benar. Sudah jauh dari kota Pasti, kita Mbak. gitu kan, harus membuahkan hasil yang baik gitu ya. Iya. Nah, tadi kan Abang singgung kalau misalnya chef itu juga tantangannya harus perkembangan digital aja ya. Pasti. Itu dari segi apa? Marketingnya Bang ya, pemasarannya gitu. Iya. Kita sebagai chef kan cuma apalagi seperti chef itu kan bukan cuma sekedar kita masalah masak sih Mbak. Iya. Karena kita harus memikirkan itu, yang salah satunya dari program digital itu yang kita bisa manfaatkan itu ya salah satunya untuk branding hotel perusahaan kita atau makanan kita kan itu. Karena itu yang dapat meningkatkan value kan dari segi di era digital sekarang itu, supaya tamu-tamu tertarik bahwa oh ternyata yang tempat saya sekarang mungkin Santika mempunyai makanan seperti ini. Nah, akhirnya kan bisa menjadi mendatangkan tamu dan meningkatkan value Mbak, seperti itu sih. Apalagi kalau misalnya di bulan puasa ya Bang ya, kadang kan banyak juga kan ya orang reservasi untuk makan di hotel gitu kan, makan di hotel dengan menu Ramadan gitu kan. Berarti memang harus melihat juga situasi dan juga kondisi ya Bang ya. Benar Mbak. Untuk seorang chef sendiri. Tapi sebenarnya tadi kan Abang juga cerita ya kalau misalnya Abang itu pernah jadi juri dan juga ikut lomba ya. Itu jadi juri apa aja Bang? Ya sebenarnya sih kalau dari juri itu selama ini yang saya ikutin tuh ya sama aja sebenarnya lomba memasak sih Mbak. Juri-juri lomba memasak itu dari tingkat provinsi, kecamatan dan banyak lah sebenarnya kayak gitu. Salah satunya kan kayak kemarin belum lama itu kayak kita dari Dinas Ketahanan Pangan mungkin berkolaborasi sama kita untuk program dari pemerintah sendiri Mbak. Saya bantu karena untuk program pemerintah untuk mencegah stunting kan, atau gizi buruk kan, itu kan kita sama Dinas Ketahanan Pangan bekerja sama untuk memberi pelatihan atau masakan untuk makanan yang sehat, untuk gizinya yang baik, untuk supaya anak ini tidak terjadi stunting itu seperti apa sih. Nah, disitulah kita sebagai seorang chef untuk create menu dengan bahan yang ada di Bengkulu dituntutkan supaya kita tidak ketergantungan nasi. Nah, kita harus menciptakan create menu itu yang akhirnya bisa menimbulkan gizi yang baik untuk anak-anak itu Mbak. Iya, karena kalau masalah stunting ini harus dari anak dan juga dari ibunya ya Bang ya. Dua sebenarnya kalau gitu, stunting ini kan bisa terjadi tuh saat kita hamil Mbak. Itu dari kehamilan sampai saat anak itu lahir dan sebagainya. Itu kalau gizinya berkurang kan otomatis bisa terjadi stunting sih Mbak. Untuk mencegah itu kan pemerintah provinsi, pusat kan berkolaborasi sih untuk menciptakan create menu supaya kita ketergantungan sama nasi itu sih Mbak. Benar-benar. Abang sendiri pernah ikut lomba-lomba masak Bang? Pernah, tapi udah lama sih Pak. Sebelum dulu jadi eksekutif chef pernah saya itu. Itu pun di kota-kota besar sih. Kalau di Bengkulu sendiri kan untuk kompetisinya kan belum ada sih sampai sekarang ini. Tapi kalau di kota-kota besar kan banyak kita yang chef kumpulan atau grup chef yang menaungi hal seperti itu, biasanya banyak dia kayak gitu sih. Kalau di Bengkulu sendiri belum sih Mbak. Chef itu ada pelatihannya nggak sih Bang, pelatihan atau pembinaannya gitu bagi seorang chef gitu? Ya kalau pelatihannya pasti ada Mbak. Kita pelatihan, sertifikasi dan sebagainya itu pasti ada semua ya. Berarti chef itu harus tersertifikasi ya Bang ya? Ya pasti Mbak, gitu. Saya sebelumnya kan dulu pernah ikut sertifikasi yang dari PHRI, dari pusat itu kan kita ikut juga kayak gitu-gitu. Mesti apapun itu seorang chef pasti punya dia sertifikasi dan sebagainya itu Pak. Itu dari segi apa Bang biasanya penilaiannya untuk bisa menjadi seorang chef sertifikasi tadi ya? Tergantung level kita Mbak. Kalau level kita semakin tinggi ya dari segi semuanya ya, salah satunya manajerial, terus dari segi memasak hygiene sanitasinya tadi, dari segi seorang chef itu menciptakan keterampilan untuk gizi yang pas atau proteinnya berapa banyak ini kan kita harus bisa ngikutin juga dari segi gizinya Mbak, dalam arti
perut manusia ini berapa rata-ratanya untuk kita bisa siapkan untuk makan ini untuk sehari. Kak, kan kita makan malam pagi siang malam itu kan kalorinya berbeda-beda Mbak. Kita harus siapkan seperti itu kan. Berarti seorang chef itu juga harus tahu ya Bang ya, misalnya dari segi makanan pun ini berapa kalori gitu. Ya, Tahu nggak sih Bang? selebihnya sih ya sebaiknya tahu juga gitu loh Mbak. Tahu juga karena saya apapun itu kan saya pernah juga ikut mempelajari dari segi ahli gizinya kan, sama orang ahli gizi saya juga sharing dan sebagainya, berapa kalorinya dan sebagainya sih, supaya kita menciptakan menu ini tidak asal-asalan gitu loh Mbak. Nah itu sih. Karena kan ada juga mungkin dari tamunya sakit gitu kan, cuman bisa makan makanan khusus seperti itu ya Bang ya. Jadi harus tahu juga ya kan seorang chefnya. Oke Bang Ahmad, kita jeda dulu nih, nanti kita bahas lagi terkait dengan tema kita di balik sisi seorang chef. Pemirsa, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini.